Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan teman-temanku yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya, Masita Ayu Lestari, akan mempresentasikan materi tentang teknik pengumpulan data. Macam-macam instrumen penelitian. Menurut Ari Kunto, instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan dalam penelitian guna mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dapat dikumpulkan. Instrumen penelitian terbagi menjadi dua, yaitu instrumen penelitian pokok dan instrumen penelitian pendukung. Pertama, instrumen penelitian pokok yaitu manusia atau human instrument. Manusia dijadikan sebagai instrumen pokok dalam suatu penelitian dikarenakan manusia atau peneliti itu sendirilah yang harus mengumpulkan data dari sumber. Apabila tidak ada manusia atau peneliti yang mengumpulkan data sendiri, maka penelitian tidak akan berlangsung. Yang kedua, instrumen penelitian pendukung. Instrumen penelitian pendukung lebih ke arah alat pengumpulan data yang mengacu pada satu hal yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, seperti wawancara, observasi, forum group discussion, dan dokumentasi. Penggunaan wawancara, focus group discussion, observasi, dan dokumentasi. Pertama, wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi antara peneliti dengan sumber data dalam rangka menggali data untuk mengungkapkan makna yang terkandung dari masalah-masalah yang sedang diteliti. Teknik wawancara ini dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat, dan mendalam. Adapun kelebihan dan kekurangan wawancara yaitu sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan, peneliti dapat melakukan kontak langsung dengan responden sehingga memungkinkan didapatkan jawaban secara bebas dan mendalam. Yang kedua, hubungan dapat dibina lebih baik sehingga memungkinkan responden bisa mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kelebihan yang ketiga yaitu untuk pertanyaan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulang kembali sehingga menjadi lebih paham. Sedangkan kekurangan dari teknik wawancara yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Tidak terdapat standarisasi model pertanyaan dan sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Kedua, focus group discussion atau FGD. FGD adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data kualitatif yang didesain untuk memperoleh informasi, keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan, dan pengalaman peserta tentang suatu topik dengan pengarahan dari seorang fasilitator atau moderator. Tujuan utama FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Menurut pendapat Kriyantono, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti ketika melaksanakan FGD. Yang pertama, tidak ada jawaban yang benar atau salah dari responden. Yang kedua, interaksi dan perbincangan harus terekam dengan baik. Ketiga, diskusi harus berjalan dalam suasana informal.
Dan yang terakhir, moderator harus mampu membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar atau diam saja. Ketiga, observasi. Observasi merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat dan direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian. Teknik observasi digunakan untuk mengamati objek maupun subjek yang diteliti secara langsung. Adapun alasan perlunya observasi yaitu karena peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku individu atau kelompok secara langsung, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang luas tentang masalah yang sedang ditelitinya. Selain itu, peneliti dapat mengamati secara visual objek yang dikaji sehingga validitas datanya lebih mudah dipenuhi. Selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, dan dokumen-dokumen lainnya. Penggunaan dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkap peristiwa, objek, dan tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap gejala-gejala masalah yang diteliti. Berbagai kelebihan penggunaan dokumen sebagai alat pengumpulan data penelitian kualitatif adalah: yang pertama, penggunaan dokumen dapat lebih menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Selain itu, penggunaan dokumen memungkinkan untuk pengambilan data dari peristiwa yang telah lalu. Yang ketiga, dengan adanya dokumen tidak ada kesangsian dalam masalah lupa kecuali dokumen tersebut hilang. Dan yang keempat, penggunaan dokumen akan lebih memudahkan peneliti untuk melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keabsahan data. Pengumpulan data primer dan sekunder. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau angket, FGD, dan observasi, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.